Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Arisman SH, nomor BP 2533010. Saya mahasiswa Universitas Eka Sakti Padang. Baiklah, pada video kali ini saya ingin memaparkan makalah saya dari kelompok 7 guna untuk memenuhi tugas dari dosen pengampu, yaitu Dr. Laurentius Arliman SHMH MKN, yaitu judul makalah yang saya buat yaitu tentang teori hukum kritis. Baiklah, di video kali ini saya ingin memaparkan terkait makalah yang telah kami buat dari kelompok 7, yaitu secara pribadi saya akan memaparkan yaitu tentang teori hukum kritis, Critical Legal Studies. Itu analisis terhadap pasal penghinaan presiden dan lembaga negara dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Critical Legal Studies (CLS) lahir di lingkungan akademisi hukum Amerika Serikat pada akhir dekade 1970-an. Ditandai dengan konferensi pertama, Conference on Critical Legal Studies di Madison, Wisconsin. Gerakan ini muncul sebagai reaksi kritis terhadap dominasi aliran positif hukum dan realisme hukum legal realis yang dianggap belum cukup radikal dalam membongkar hukum antara hukum dan struktur kekuasaan. CLS banyak mengambil inspirasi dari tradisi pemikiran Marxisme, teori kritis, mazhab Frankfurt, strukturalisme, dan post-strukturalisme, sehingga sering disebut sebagai perpanjangan dari realisme yang diperkaya dengan analisis ideologi dan kekuasaan. Hukum di dalam pandangan konvensional sering dipahami sebagai sistem norma yang netral, objektif, dan berdiri di atas kepentingan politik maupun sosial. Paradigma positivisme hukum, misalnya, memandang hukum sebagai perintah yang sah, otoritas berdaulat, terlepas dari pertimbangan moral atau kekuasaan yang berlatar belakanginya. Namun, sejak akhir dekade 1970-an, di Amerika Serikat muncul gerakan pemikiran yang secara radikal mempertanyakan asumsi tersebut, yaitu Critical Legal Studies (CLS) atau yang lazim diterjemahkan sebagai teori hukum kritis. Teori hukum kritis memandang hukum bukan sebagai entitas yang netral dan bebas nilai, melainkan sebagai produk dari pertarungan kekuasaan, kepentingan kelompok dominan, dan konstruksi ideologis tertentu. Hukum menurut aliran ini senantiasa mengundang interminasi, ketidakpastian makna, sehingga terbuka untuk ditafsirkan sesuai kepentingan pihak yang berkuasa. Pendekatan ini menjadi relevan untuk membedah berbagai produk perundang-undangan yang di permukaan tampak sebagai upaya menjaga ketertiban, namun berpotensi menjadi instrumen pembungkaman terhadap kritik dan kebebasan aktual yang dapat dianalisis melalui lensa teori hukum kritis adalah kontentuan mengenai delik penghinaan terhadap presiden dan ataupun wakil presiden serta lembaga negara untuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selanjutnya disebut di KUHP baru atau KUHP nasional yang mulai berlaku efektif sejak Januari 2026. Ketentuan ini khususnya pasal 218 dan pasal 219 menghidupkan kembali norma pidana yang sebelumnya dalam berbentuk pasal 134 sampai 136 bis dan 137 KUHP lama telah dinyatakan bertentangan dengan konstitusi institusional oleh Mahkamah Konstitusi. Salah satu contoh aktual yang dapat dianalisis melalui lensa teori hukum kritis adalah ketentuan mengenai delik penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden serta lembaga negara dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selanjutnya disebut
KUHP baru atau KUHP nasional yang mulai berlaku efektif sejak Januari 2026. Ketentuan ini khususnya pasal 218 dan pasal 219 menghidupkan kembali norma pidana yang sebelumnya dalam bentuk pasal 134, 136 bis dan 137 KUHP lama. Kembalinya norma penghinaan terhadap kepala negara ini memunculkan perdebatan yang tajam di ruang publik maupun akademik. Di satu sisi, pemerintah berargumen bahwa ketentuan tersebut diperlukan untuk melindungi kehormatan presiden dan wakil presiden selaku simbol negara, sekaligus representasi kedaulatan rakyat. Dengan pembatasan berupa delik aduan dan pengecualian bagi kritik yang disampaikan untuk kepentingan umum. Di sisi lain, sejumlah kalangan masyarakat sipil dan akademisi menilai pasal tersebut berpotensi menimbulkan efek jera. Mengingat garis pemisah antara kritik dan penghinaan bersifat kabur dan sangat bergantung kepada penafsiran aparat penegak hukum. Fenomena ini menjadikan pasal penghinaan presiden dan lembaga negara dalam KUHP baru sebagai studi kasus tepat untuk menguji relevansi teori hukum kritis melalui pendekatan CLS. Makalah ini berupaya membongkar asumsi bahwa norma tersebut bersifat netral serta menelaah sebagai hukum pidana dapat menjadi arena kontestasi antara kepentingan kekuasaan negara dan hak-hak sipil warga negara. Dan dengan menerapkan kerangka teori hukum kritis, kasus pasal penghinaan presiden dan lembaga negara dalam KUHP baru dapat dianalisis melalui beberapa proposisi dasar CLS sebagai berikut. Yang pertama, dari sisi ketidaknetralan hukum, law is not neutral. Rumusan pasal 218 dan 219 KUHP baru dapat dibaca sebagai produk kompromi politik antara kepentingan menjaga stabilitas kekuasaan negara dengan tuntutan demokrasi. Dipilihnya kembali norma penghinaan kepala negara meskipun pernah dibatalkan Mahkamah Konstitusi, menunjukkan bahwa proses legislasi di DPR dan pemerintah tidak semata-mata didorong oleh logika hukum yang koheren, melainkan juga oleh kalkulasi kepentingan politik kelompok yang memiliki akses terhadap proses pembentukan undang-undang. Kedua, konsep indeterminasi hukum sangat relevan untuk membedah frasa dan kunci dalam pasal tersebut, yaitu menyerang kehormatan atau harkat dan martabat versus kritik untuk kepentingan umum. Kedua, frasa ini bersifat terbuka dan multitafsir, sehingga penentuan apakah suatu ungkapan tergolong kritik yang dilindungi atau penghinaan yang dapat dipidana pada akhirnya sangat bergantung pada penafsiran subjektif penyidik, jaksa, dan hakim. CLS akan menegaskan bahwa keterbukaan makna semacam ini bukanlah cacat teknis semata, melainkan justru berfungsi sebagai celah yang memungkinkan aparatur kekuasaan menafsirkan hukum sesuai kepentingan politik yang sedang dominan pada saat penerapannya. Yang ketiga, dari sisi hukum sebagai instrumen legitimasi kekuasaan, argumentasi bahwa presiden dan wakil presiden perlu dilindungi kehormatannya sebagai simbol negara dapat dibaca sebagai bentuk mistifikasi hukum, yaitu upaya membingkal kepentingan melindungi kekuasaan personal jabatan negara ke dalam bahasa hukum yang tampak sah dan berorientasi pada kepentingan kolektif kedaulatan negara. Padahal, sebagaimana ditegaskan Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 013/PUU/4/2006, pejabat publik dalam negara demokrasi seharusnya tunduk pada prinsip kesetaraan di hadapan hukum, equality before the law,
dan tidak terdapat privilege hukum yang berbeda dari warga negara pada umumnya, kecuali sebatas yang secara prosedural mendukung fungsi jabatannya. Yang keempat, penerapan konsep kontradiksi. Internal hukum tampak dari ketegangan antara dua nilai konstitusional yang sama-sama dijamin, yaitu kebebasan berpendapat dan berekspektasi, pasal 28D dan 28F Undang-Undang 1945. Di satu sisi, dengan kebutuhan menjaga ketertiban umum dan kewibawaan institusi negara. Di sisi lain, CLS berpandangan bahwa kontradiksi semacam ini bersifat struktural dan tidak dapat diselesaikan tuntas hanya melalui rumusan pasal, sehingga penyelesaiannya pada akhir berpindah ke ranah politik dan kekuasaan, bukan murni logika hukum. Yang kelima, dari sisi produksi struktur sosial, keberadaan delik aduan yang membatasi pihak yang berhak melaporkan hanya pada pimpinan lembaga negara tertentu, Presiden, Wakil Presiden, pimpinan MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi, memperlihatkan sebagai hukum turut memproduksi hierarki kekuasaan antara elit pemegang jabatan publik dengan warga negara biasa. Warga negara merasa dihina oleh pejabat publik, tidak memiliki instrumen hukum setara untuk membalas melalui jalur pidana yang sama, sehingga relasi kekuasaan yang timpang justru dilembagakan melalui norma hukum. Jadi kesimpulannya adalah teori hukum kritis, critical legal studies, merupakan aliran pemikir hukum yang memandang hukum sebagai produk kontestasi kekuasaan, bukan sebagai sistem norma yang netral dan objektif. CLS menekankan konsep indeterminasi hukum, mistifikasi hukum sebagai instrumen legitimasi kekuasaan, kontradiksi internal dalam sistem hukum, serta peran hukum dalam memproduksi struktur sosial yang timpang. Pasal 218, 219, dan 240 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur kembali delik penghinaan terhadap Presiden, Wakil Presiden, serta pemerintah lembaga negara dengan sejumlah pembatasan berupa delik aduan, penurunan ancaman pidana, dan klausal pengecualian kepentingan umum sebagai respon atas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 013/PU/4/2006 yang sebelumnya membatalkan norma serupa dalam KUHP lama. Melalui lensa teori hukum kritis, pasal-pasal tersebut dapat dibaca sebagai produk kompromi politik yang mengandung interminasi makna antara kritik dan penghinaan, berpotensi menjadi instrumen mistifikasi kekuasaan dengan membingkai perlindungan kepentingan pejabat sebagai perlindungan simbol negara, serta turut memproduksi hierarki kekuasaan antara elit pemegang jabatan publik dan warga negara biasa. Dinamika uji material yang terus berlangsung di Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa hukum senantiasa menjadi arena kontestasi kekuasaan yang dinamis, bukan produk yang final tertutup dari perdebatan. Baiklah, mungkin itu pemaparan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.